Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini dengan NIM 2123374. Baiklah, saya akan membacakan jawaban UTS pengembangan kurikulum saya, yang itu pertama, menurut pandangan saya, kalau memang setiap acuan atau kurikulum itu dinilai perlu diperbaiki, maka sudah sepantasnya diubah dan diperbaiki. Bisa saja kurikulum sebelumnya dianggap belum sempurna sehingga makin disempurnakan dengan kurikulum penggantinya. Oleh sebab itu, setiap tahun diganti kurikulum. Menurut pandangan saya, yaitu dampak perubahan kurikulum bagi peserta didik dapat dilihat secara psikologis dan secara sosiologis. Secara psikologisnya, siswa harus beradaptasi terhadap pola pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Jika proses adaptasi tidak dilakukan, dapat mempengaruhi rasa kepercayaan dirinya dan hilangnya semangat dalam proses pembelajaran, dan juga mempengaruhi hasil belajar, baik secara kognitif, psikomotorik, maupun efektif. Sementara secara sosiologi, peserta didik yang tidak mengikuti pola pembelajaran yang ada, ia mengalami kondisi tidak percaya diri untuk berinteraksi beserta teman-temannya. Menurut pendapat saya mengenai hal tersebut, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan cara harus memiliki kreativitas dan inovasi bagus. Jika memiliki kreativitas yang bagus dan bisa juga meningkatkan mutu pendidikan, menyediakan infrastruktur yang lain adalah sarana dan prasarana terkait dengan laboratorium maupun teknologi informasi dan komunikasi, itu juga berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Peserta didik bisa belajar tidak hanya diri sendiri, sekolah, dan buku yang ada, melainkan bisa belajar dari media sosial. Dengan proses pembelajaran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan ialah proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi dan penuh kreativitas untuk dapat mendorong motivasinya. 2. Menurut pendapat saya, bagaimana pengembangan kurikulum dilakukan oleh seorang guru, yaitu dengan cara seorang guru itu untuk memberikan teladan yang baik sehingga mampu membuat siswanya merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan pembelajaran yang menghasilkan alat atau cara baru. Dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut dilakukan berbagai penyempurnaan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Oleh sebab itu, guru berperan sebagai implementasi, yaitu untuk menerapkan atau mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada dalam melaksanakan perannya. Guru lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Seorang guru memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyusun kurikulum. Sebagai developers, bukan hanya memiliki peran dalam menentukan tujuan dan pelajaran yang akan disampaikan, namun juga dapat menentukan strategi yang akan dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya melalui pemilihan alat evaluasi untuk pencapaian hasil belajarnya. 3. Landasan filosofis. Landasan ini membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan. Filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan. Kemudian praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Hal inilah yang menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum senantiasa bertalian erat dengan filsafat pendidikan, karena filsafat pendidikan mengandung nilai-nilai atau cita-cita. Untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai dengan
alat yang disebut dengan kurikulum. Jadi, landasan filosofis tidak terpisahkan dari kegiatan perkembangan kurikulum karena berdasarkan landasan inilah ditentukan arah dan tujuan pelaksanaan pendidikan. Landasan organisatoris. Landasan ini merupakan azas yang paling mendasar karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga guru dapat lebih mudah dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik. 4. Lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga yang senantiasa diperlukan oleh masyarakat sepanjang waktu. Namun tidak semua lembaga pendidikan diminati masyarakat. Beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun, baik jumlah siswa maupun kualitasnya. Pada akhirnya, sebaliknya tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan semakin maju. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan yang baik dan bermutu. Pertama, siswa dan orang tua keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi. 2. Pemerintah, yaitu kepatuhan pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. 3. Komunitas, memerlukan lingkungan kerja yang baik, sejuk, nyaman, dan kondusif untuk mengembangkan diri. 5. Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dalam pembelajaran yang dialami. Pertama, yaitu pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum. Disebabkan beberapa hal, yaitu kurang waktu, kekurangan sesuaian pendapat, baik dengan sesama guru maupun kepala sekolah dan administrator karena kemampuan dan pengetahuan dari masyarakat. Untuk mengembangkan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan baik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. 3. Kepala sekolah. Dalam hal ini seharusnya kepala sekolah mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan praktek kurikulum. 4. Birokrasi, terdiri dari para inspeksi dan juga orang tua maupun tokoh-tokoh masyarakat. Kepala sekolah dan stafnya tidak bekerja dalam kerangka patokan yang ditetapkan oleh Depakbud. 4. Masalah biaya. Untuk mengembangkan kurikulum, apalagi untuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang serius. Solusi dalam menangani masalah tersebut adalah, menurut saya, dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, peran kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangat strategis. Bahkan kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan, serta kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Karena peran kurikulum sangat penting, maka menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan. Dan oleh karena itu, para pengembangan kurikulum perlu memahami berbagai masalah dalam pengembangan kurikulum. 6. Munculnya kurikulum 1984, upaya untuk menyempurnakan kurikulum 1975 atau SKB. Para pengelola madrasah cukup senang dikarenakan munculnya keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri P dan K tentang pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang berikan kebolehan atau izin terhadap lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Ini menunjukkan pengakuan yang resmi dari pemerintah terhadap kesetaraan dan kemampuan ilmiah antara madrasah dan sekolah umum di Indonesia. Pada dasarnya, adanya kurikulum madrasah tahun 1944 didasarkan oleh SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri yang ada dalam keputusan Menteri Agama. Untuk kurikulum madrasah ibtidaiyah
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.